Terima kasih. Semoga ini yang bagian terakhir tidak membosankan karena ini sudah menunggu untuk bubar ini sebenarnya. Jadi judulnya sebenarnya adalah berbagi tips mengantar penyusunan SPKS. Kenapa mengantar? Karena memang baru sedikit untuk 10 menit memang tidak bisa cukup gitu. Jadi ini latar belakangnya adalah pusingan sebenarnya. Pusingannya adalah bagi dosen ini ada macam-macam bahan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, persoalan filosofi sebagai pendidik, kemudian akreditasi dan lain-lain. Nah, ini dengan adanya pelatihan AA atau PPT ini mungkin bisa agak meringankan problema yang ada di kepala ini. Jadi sebenarnya semalam ya saya memang langsung pegang kepala terus apa yang saya mau saya sampaikan gitu ya. Karena jujur ini menjadi permasalahan di prodi. Jadi ketika kami menyusun itu nggak nyambung sama sekali antara CPLK, CPMK dan seterusnya ke bawah gitu. Jadi berawal dari CPL yang sudah ditentukan, kemudian penyusunan CPMK dan lain-lain ini berantakan semuanya. Jadi selama pelatihan ketik kemarin saya bingung Pak. Aduh, ini CPMK-nya gimana ini dan sub CPMK-nya. Jadi sebenarnya sudah saya rasakan lama, cuman akhirnya dengan ada pelatihan ini juga merefresh lagi gitu ya. Saya pikir kemarin-kemarin juga sebenarnya dalam akreditasi dan lainnya ada yang sudah lolos, tapi pengetahuan tentang ini tuh kami masih bingung sebenarnya. Nah, ini lingkup per kurikulum ini sampai di tentang RPS ini sebenarnya disusun dari legalitasnya, kemudian ada institusi dan ada perkembangan deteksi sendiri. Nah, di Indonesia ini kita yang terbarunya dari penjaminan mutu dari tahun 2023 ini. Ada tahun 2020 itu istilah-istilahnya agak berbeda. Misalnya ada IKU, kalau di sini di 2023 jadi KU gitu ya, I-nya hilang gitu. Jadi semalam itu memang saya melihat, saya coba cari dasarnya dulu ini apa gitu. Kemudian mengenai RPS sendiri itu sebenarnya diawali dari standar kompetensi lulusan atau profil lulusan yang akan dicapai itu seperti apa. Nah, oleh karena ada profil lulusan yang akan dicapai, maka dilakukanlah capaian pembelajaran lulusan ini. Dan kemudian nanti dari CPL ini akan disusun berdasarkan dari institusi, yaitu ada unit pengelola program studi, kemudian ada dari universitas yang lebih tinggi. Ini akan berdasarkan visi-visi, KKNI, kompetensi, perkembangan tadi ya, perkembangan iptek dan lain-lain. Akhirnya disusunlah CPMK ataupun sub CPMK yang kemudian akhirnya disusun RPS. Nah, komponen utama RPS ini kalau saya gunakan itu ada 8. Jadi ada yang itu nanti kita lihat bentuknya ya, ada 8. Nah, titik berat saya dalam presentasi sekarang atau 10 menit presentasinya adalah sebenarnya di 2 sebenarnya, mengenai capaian CPL yang relevan, berikut CPMK, sub CPMK dan cara penyusunan. Nah, ini kalau format pembelajaran format rencana pembelajaran semester itu bentuknya seperti ini. Format bakunya ya seperti ini. Jadi tadi item komponen tadi ada. Nah, ini bentuknya akan seperti ini. Nah, ini mungkin menjadi bekal, yaitu adalah bagaimana mengenai CPL. CPL ini ternyata ada beberapa kriteria atau ada beberapa yang patut dipertimbangkan. Nah, ini ada 9 atau 10. Ini mulai dari nomor 1-nya seperti ini ya. Kemudian ada tentang ini perumusan berdasarkan jenjang kompetensi, kemudian mengandung visi-misi perguruan tinggi, sampai nantinya selain profil lulusan itu sampai ke bagian 10 nanti adalah mengandung tadi kemampuan dari si profil lulusan
lulusan ini kemampuannya akan bagian mana saja yang akan dikembangkan. Nah, anatomi dalam perumusan CPL ini sebenarnya ada tergabungan dari 3, jadi dari kemampuan, materi pembelajaran, konteks gitu. Nah, ini detailnya seperti ini ya, ada detailnya dalam definisinya. Nah, hal ini nanti akan digunakan, kita bisa lihat di RPS-nya gitu. Nah, ini sengaja time out tadi, ini ada tadi hampir sama tadi sebelumnya mengenai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini poinnya adalah kita perlu memaknai definisi dan peraturan yang ada sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke tim akreditasi ataupun penyusunan kurikulum, sebenarnya ini wajib yang harus dibaca karena memang kadang kita menjadi rumit, padahal sebenarnya dari dasar acuannya itu sebenarnya sederhana. Itu poinnya. Kemudian ini adalah beberapa rumusan yang harus disusun kalau mau menyusun CPMK. Yang paling utama sebenarnya adalah nomor 7, yaitu CPMK itu berkaitan atau mengandung dengan unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati dan diukur. Itu intinya sebenarnya di CPMK itu. Kemudian ini yang mengenai malah sub CPMK gitu ya. Jadi di sini pentingnya lagi ini adalah nomor 6 dan 7 nih. Hanya satu kata kerja operasional dan kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Itu aja sebenarnya. Nah, itulah makanya kenapa saya sendiri itu menjadi bingung ketika melihat apa yang ditulis oleh para teman-teman di prodi gitu. Ternyata ini CPMK sama sub CPMK-nya nggak nyambung. Karena bahkan ternyata setelah kemarin saya baca, bukan hanya CPMK saja yang punya sub, tapi CPL-nya punya sub. Jadi kebayang kalau CPL-nya aja punya sub, berapa CPMK yang harus kita bikin kalau gitu kan. Jadi sudah agak akur dari awalnya begitu. Nah, ini prinsipnya sebenarnya sederhana dari penyederhanaan itu. Jadi yang pertama itu berorientasi pada mahasiswa, karena tadi fungsinya sebagai fasilitator ya. Kemudian berorientasi pada hasil belajar, bukan proses. Kemudian dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada akhir pembelajaran dan dapat diukur. Nah, seperti contoh sebelah kanan itu yang salah itu misalnya yang pertama, dosen mengajarkan tentang penyusunan proposal penelitian. Itu salah karena orientasinya bukan mahasiswa. Kemudian mahasiswa mendiskusikan perubahan sistem perpajakan misalnya. Nah, ini prosesnya. Jadi kalau di dalam penyusunan sub CPMK-nya itu tidak perlu ada kata-kata yang begitu. Nah, ini yang ternyata baru saya temukan setelah ya khususnya pada 5 hari ini merenung sebenarnya. Merenung kembali gitu. Soalnya beda-beda tipis antara CPMK dan sub CPMK gitu. Nah, tadi warna tadi terlihat yang di bagian atas. Jadi ada kemampuan, materi, material, kemudian konteks. Nah, ini bisa dilihat ketika menyusun dalam sub CPMK seperti ini. Yang warna merah ini adalah kemampuan atau kemampuan. Terus kemudian warna biru, hijau ya, itu adalah materi pembelajarannya. Kemudian konteksnya apa untuk yang bisa diukurnya gitu kan. Nah, ternyata sesimpel ini sebenarnya gitu. Dan ini yang tadi hasil pertemuan selama 5 hari ternyata kami salah memahami. Jadi kalau saya karena memang menurut pendapat saya bentuk seperti ini adalah suatu pola, jadi itu mungkin lebih mudah dipahami gitu. Jadi saya lebih menonjolkan pola ketika menjelaskan CPMK atau sub CPMK ini.
Nah ini adalah contoh format penulisannya. Nah ini kalau kita lihat, kalau kita sudah isi, nah ini bisa terlihat seperti ini. Semuanya tadi itu ada di sini. Kalau kita lihat warna-warna tadi metode pembelajaran, nah, ini tertuang di dalam RPS ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.